Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Dewan Juri yang terhormat, izinkanlah kami, saya Muhammad Brian Maulana Darto, rekan saya, Masa Ayu Indah Saputri, Kisha Nur Maharani, kami dari SMA Negeri 7 Banjarmasin. Perdebatan akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Saya pembicara 1 dari tim kontra menolak dengan mosi ini. Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi demokrasi. Dalam proses pemilihannya dilakukan dengan mengutamakan kedaulatan rakyat melalui pemilihan umum. Seperti yang kita ketahui bukan, melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan bahwa pemilihan umum yang selanjutnya disebut pemilu dalam sarana kedaulatan rakyat. Untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-undang tersebut tak lain juga merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1944 bab 7B tentang pemilihan umum yang pelaksanaannya menurut pasal 22E ayat 1 yang menyatakan bahwa pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil di setiap 5 tahun sekali. Adanya klausul langsung dan bebas dalam pasal ini menjadi cerminan bahwa dalam pemilu Indonesia terlepas dari 2024 atau sampai kapanpun harus dilakukan dengan terbuka. Agar apa? Agar masyarakat dapat langsung memilih calon yang ia kehendaki dan bebas untuk menentukan daripada kandidat siapa yang akan mereka pilih yang akan menjadi wakilnya nanti. Oleh karenanya, untuk menjamin asas langsung dan bebas tersebut, dilakukanlah pemilihan dengan sistem proporsional terbuka, di mana sistem ini menjamin pemilih dapat memilih langsung wakil-wakil legislatifnya dengan melihat langsung nama kandidat yang maju ke pemilihan tersebut. Adanya keinginan pemerintah untuk menjalankan sistem proporsional tertutup menjadi inkonstitusional dengan tujuan dari adanya pemilu untuk masyarakat sebagaimana pasal 22E tersebut. Hal lainnya yang menjadi permasalahan di lapangan pada akhirnya adalah masyarakat jadi tidak mengenal siapakah calon yang akan dia usung hingga berpotensi akhirnya terjadi bentuk ketidakpercayaan terhadap pemerintahan itu sendiri. Jika yang menjadi alasan tim pemerintah menerapkan sistem proporsional tertutup untuk pemilu tahun 2014 adalah sistem proporsional terbuka telah mendistorasi peran partai politik itu sendiri, maka menurut kami yang menjadi titik permasalahan bukanlah berada pada sistem, melainkan pada sumber daya manusia dan kemampuan partai politik dalam merangkul masyarakat, sehingga yang harus dirubah adalah kompetensi dan standar partai politik, bukan sistem pemilu tersebut. Oleh karenanya dengan ini, pertama, kami tetap tidak sepakat dengan adanya proporsional tertutup yang dianggap sesuai untuk diterapkan dalam pemilu tahun 2024. Dan yang kedua, pemerintah perlu melakukan revisi atau improvisasi agar eksistensi partai politik menjadi seimbang. Dengan begitu, kami percaya 2024 lebih baik menggunakan proporsional terbuka. Bangga menjadi tim kontraposisi. Sekian. Perdebatan akan saya mulai dari hitungan 3, 2, 1. Dewan Juri yang terhormat, perkenalkan saya Brian Adiarto dari pada pembicara 2 tim kontra. Sebagai negara yang menjalankan konsep kedaulatan rakyat sebagaimana pasal 1 ayat 2 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, tentu pemilu merupakan salah satu bentuk kedaulatan tersebut. Dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 yang menyatakan bahwa pemilihan umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita dapat menarik esensi dari pemilu itu sendiri. Pertama, pemilu merupakan sarana kedaulatan rakyat. Kedua, yang dipilih merupakan seorang yang nantinya akan menjadi wakil rakyat. Ketiga, dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Keempat, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dari makna tersebut ada 3 nilai esensial yang tidak bisa dapat diganggu-gugat dan telah diamanatkan konstitusi, yaitu peruntukannya sebagai lembaga yang dipilihnya dan cara pemilihannya. Artinya apa? Artinya ketiga nilai tersebut adalah nilai yang saling berkaitan dan harus dipenuhi dalam menjalankan pemilu. Dalam mosi perdebatan kita pada kali ini, penerapan sistem proporsional tertutup dalam pemilu bukan hanya akan mengganggu pemilihnya saja, namun tentu akan mengganggu 3 asas yang telah disebutkan tadi. Selanjutnya, asas pemilu dirumuskan secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Pasal 2 Nomor 7 Tahun 2017 menjelaskan asas pemilu sebagai prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil yang dikenal sebagai luber dan jurdil. Adapun yang dimaksud dengan asas langsung adalah dalam pemilu memastikan bahwa rakyat sebagai pemilih memiliki hak untuk memberikan suara secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya tanpa
perantara. Artinya dengan sistem proporsional terbuka, masyarakat dapat menentukan sendiri secara langsung siapa yang akan ia pilih untuk mewakili dirinya dengan langsung memilih nama kandidat yang tersedia. Hal ini juga selaras dengan asas bebas, di mana dalam asas ini memastikan bahwa setiap warga negara memiliki kebebasan dalam menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya agar dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya. Dewan Juri yang terhormat, kami mengetahui jika saat ini menjadi momok di tim pemerintah adalah distorsi partai politik. Bentuk pelemahan partai politik dari bangunan sistem proporsional terbuka menurut tim pro antara lain adalah calon anggota legislatif atau caleg yang terpilih dalam partai politik yang terpilih dalam pemilu tidak berlaku dan bersikap terpola untuk menghormati lembaga partai politik karena merasa yang menentukan terpilihnya bukan melalui organisasi partai politik melainkan berbasis suara terbanyak. Selain itu, tim pro beranggapan sistem pemilu proporsional terbuka telah menjadi penyebab utama mengapa caleg memiliki sikap yang tidak loyal pada organisasi partai politik karena caleg merasa partai politik hanya kendaraan dan yang menentukan keterpilihannya mereka adalah pemilih bukan organisasi partai politik sendiri. Akibatnya berdampak pada pertama, krisis kewibawaan organisasi partai politik, kedua, melemahkan partisipasi masyarakat untuk menjadi pengurus partai politik, dan akhirnya partai politik tidak menjalankan fungsinya sebagai organisasi yang bersifat ideologis dan organ pekaderan calon pemimpin politik. Dewan Juri yang terhormat, kami merasa apa yang menjadi dasar tim pro tidaklah tepat. Mengapa? Mari bersama kita lihat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik bab 5 tentang tujuan dan fungsi. Pasal 10 yang pada pokoknya partai politik memiliki tujuan khusus. Yang pertama, meningkatkan partisipasi politik. Kedua, memperjuangkan cita-cita partai politik. Dan ketiga, membangun etika dan budaya politik. Pasal 11 ayat pada pokoknya fungsi partai politik sebagai sarana. Pertama, pendidikan politik, penciptaan iklim yang kondusif untuk NKRI dan masyarakatnya, penyerapan, penghimpunan dan penyaluran aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara, partisipasi politik warga negara Indonesia, rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik. Dari kedua pasal ini artinya apa? Artinya partai politik dibentuk tidak serta-merta hanya sebagai kendaraan para calon legislatif sebagaimana kekhawatiran tim pro. Jauh daripada itu, ada eksistensi yang secara tidak langsung mengamanatkan partai politik sebagai pengelola tempat tumbuh dan terbentuknya perpolitikan di Indonesia. Ini adalah peranan yang sangat sentral. Ditambah lagi, Wakil Mahkamah Konstitusi Saldi Isra menyatakan bahwa sejak penyelenggaraan pemilu setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945, partai politik menjadi satu-satunya pintu masuk bagi warga negara yang memenuhi persyaratan untuk diajukan sebagai calon anggota DPR atau DPRD. Selain dalam proses pencalonan, peranan sentral partai politik juga dapat dilanjut dalam mengelola jalannya kinerja anggota DPR, DPRD yang terpilih. Dalam hal ini, partai politik memiliki kewenangan yang sewaktu-waktu melakukan evaluasi terhadap anggotanya yang duduk di DPR atau DPRD melalui mekanisme pergantian antar waktu atau PAU atau recall. Dengan adanya perlambangan mekanisme PAU tersebut, maka para anggota DPR atau DPRD dituntut untuk tetap bersikap royal dan berkomitmen terhadap garis kebijakan partai politiknya, bukan? Eksistensi inilah yang tidak dilihat dan dimaksimalkan oleh tim pro, seakan-akan jika ada tikus dalam satu rumah, maka rumahlah yang akan dihanguskan. Kami tidak sepakat dengan tim pro dan mendukung penuh atas keputusan. Sekian, bangga menjadi tim kontra. Perdebatan akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Menjadikan pemilu Indonesia dengan sistem proporsional tertutup merupakan kemunduran demokrasi, pengkhianatan kedaulatan rakyat, dan ketidakmauan berjuang untuk menjaga marwah dan eksistensi partai politik. Mari kita lihat secara sosiologis. Jika Indonesia menganut sistem proporsional tertutup pada pemilu 2024, dari sisi masyarakat yang memilih, jika sistem tertutup dianut, maka bagaimana masyarakat dapat melihat siapa saja yang menjadi pilihan wakil rakyatnya? Bagaimana masyarakat dapat percaya bahwa yang menjadi wakilnya merupakan orang yang tahu dan kenal terhadap daerahnya? Bagaimana masyarakat meminta pertanggungjawaban jika suatu hari ada ketidakpuasan kinerja wakil rakyatnya? Apa yang menjadi motivasi masyarakat untuk memilih ketika yang dihadapkan padanya hanyalah selembar kertas tanpa identitas dan hanya ada logo partai politik? Bagaimana pro dapat menjamin tidak ada apatisme pemilu dengan sistem demikian? Dari sisi caleg yang dipilih, bagaimana caleg yang bergabung di partai politik dapat turun pada pemilihan? Bagaimana cara partai politik menentukan urutannya? Bagaimana cara partai politik nanti menentukan perwakilannya? Bagaimana partai politik dapat menjamin jika caleg dalam partai politiknya tidak terjadi monopoli? Selain itu, di sisi partai politik, bagaimana partai politik dapat menjamin sistem proporsional tertutup menghilangkan money politik yang mereka anggap momok dari individualisme caleg dengan sistem proporsional terbuka? Bagaimana partai politik dapat menjamin tidak ada KKN dalam partai politik itu sendiri untuk menentukan bacalek mereka? Bagaimana partai politik dapat menjelaskan bahwa asas langsung dan bebas dalam pemilu tidak dicederai dalam sistem tertutup? Pada
partai politik akan memiliki kekuasaan otonom tertinggi, bukan? Puncaknya dikhawatirkan akan melanggengkan dinasti politik sebab pimpinan partai politik memiliki potensi memilih caleg secara subjektif dan menyampingkan kualitas kader. Di lain sisi, dampak pada masyarakat akan merasa bahwa dirinya tidak andil 100% dalam pemilu. Akan ada perasaan bahwa yang menentukan pilihan-pilihan rakyat adalah partai politik itu sendiri secara penuh. Selama Orde Baru, partai tidak terbuka merasa tidak punya kewajiban untuk mempublikasikan calegnya. Jadi, sistem pemilu proporsional terbuka dilakukan untuk mengurangi mobilisasi dan dominasi dari partai tertentu seperti yang sudah terjadi di zaman Orban. Sehingga secara kontrak sosial, masyarakat akan merasa bahwa ia juga tidak bisa andil penuh dalam kontrolnya kepada pilihannya ke depannya. Jika ternyata masyarakat kecewa dengan wakilnya, masyarakat tidak memiliki alternatif. Jika selama ini masyarakat yang kecewa dengan pilihannya tidak akan memilih kembali di pemilihan selanjutnya, maka dengan sistem proporsional tertutup, bisa saja masyarakat ternyata kembali dipilihkan pada pilihan sebelumnya. Dewan Juri yang terhormat, penerapan proporsional tertutup sangat tidak relevan dengan kebutuhan, kondisi, dan cita-cita negara kita yang berdaulat dan berdemokrasi. Modernisasi, kaderisasi, dan reformasi harus terjadi dalam tubuh masing-masing partai politik atau parpol agar mampu menjaga eksistensinya, bukan dengan merubah sistemnya. Maka dari itu, kami kembali tegaskan bahwa kami sebagai tim kontra terhadap mosi perdebatan kali ini. Sekian, bangga menjadi tim kontra, menjaga keutuhan demokrasi. Terima kasih. Pada perangkat saya mau dalam hitungan 3, 2, 1. Dewan Juri yang terhormat, sebenarnya dalam perdebatan kali ini rekan-rekan dari tim pro seharusnya menjawab satu pertanyaan, bagaimana tim pro dapat menjamin kedaulatan rakyat dalam pemilu. Mengapa kita harus kembali ke sistem proporsional tertutup? Adalah kita ketahui bersama sistem proporsional tertutup tersebut memberikan berbagai dampak negatif dalam sistem ketatanegaraan sampai dengan adanya inkonstitusional. Kami selaku tim kontra tetap berdiri teguh untuk mendukung penerapan sistem proporsional terbuka pada pemilu tahun 2024. Dalam closing statement ini, kami akan kembali membantu memperlihatkan saat penerapan sistem proporsional terbuka yang sudah berlangsung pada 2 kali pemilu, pihak-pihak yang terpilih menjadi legislator adalah yang menuai suara terbanyak yang dipilih secara langsung oleh rakyat yang memiliki legitimasi yang kuat. Sementara dalam sistem proporsional tertutup, rakyat tidak akan tahu, hanya partai politik yang tahu dan mempunyai daftar terpilih sesuai nomor urut yang mereka atur. Pada sistem ini yang akan bekerja adalah mesin-mesin partai, bukan. Sementara hal ini adalah berbeda ketika kita menerapkan sistem proporsional terbuka, yang mana yang banyak bekerja adalah calon legislatif yang semuanya mempunyai kesempatan yang sama. Selain itu, apabila kita menggunakan sistem proporsional terbuka, akan jauh lebih mengedepankan besarnya partisipasi publik untuk ikut langsung dalam proses pemilihan umum. Dan ini tentu saja akan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran politik masyarakat, sehingga masyarakat kita akan memilih calon-calon terbaik yang berkompeten, berintegritas, dan mampu menjabat sebagai wakil rakyat yang baik dan bertanggung jawab. Atas dasar inilah, Dewan Juri yang terhormat, kami tetap mendukung untuk menerapkan sistem proporsional terbuka pada pemilu 2024 berkaitan dengan kekhawatiran yang disampaikan oleh rekan-rekan tim pro yang dikeluarkan. Maka setidaknya kami menawarkan 3 solusi Dewan Juri yang terhormat. Pertama, apabila pelaksanaan sistem proporsional terbuka berkaitan dengan dana pemilu yang besar, maka rekomendasi yang kami tawarkan adalah dengan melakukan efisiensi anggaran Dewan Juri yang terhormat. Kedua, apabila yang ditawarkan adalah sistem surat terbuka adalah kualitas calon legislatif, maka dalam hal ini kami menawarkan solusi yaitu melakukan seleksi yang ketat dengan verifikasi berkas proses pemilihan umum. Ketiga adalah mengoptimalisasikan peran dari KPU dan Bawaslu, sehingga pada akhirnya tim kami lah yang layak dimenangkan dalam perdebatan pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Salam konstitusi.